Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Laila Nisa Indriani, Nadiatul Mardiah, dan saya Unsyatul Masrurah akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang macam-macam aliran dalam tasawuf. Untuk aliran pertama yaitu aliran tasawuf falsafi akan disampaikan oleh saudari Laila Nisa Indriani. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Jadi penjelasan pertama yaitu terkait dengan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajaran dan konsepsinya disusun secara mendalam dengan bahasa-bahasa atau filosofis. Tasawuf falsafi juga disebut sebagai tasawuf nazari yang ajarannya merupakan hasil perpaduan antara visi mistis dan visi rasional penggagasnya. Ciri umum dari tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar, dikarenakan banyak istilah khusus yang hanya dipahami oleh siapa saja yang memahami ajaran tasawuf jenis ini. Selanjutnya ada beberapa aliran yang berkembang dalam tasawuf falsafi. Yang pertama yaitu al-fana dan baqo. Fana secara harfiah berarti hilang, hancur, meninggal, dan baqo berarti terus hidup selamanya. Dalam kaitan ini digunakan dengan preposisi al-fana al-an-nafs, maksudnya kosong dari segala sesuatu, melupakan atau tidak menyadari. Yang kedua yaitu al-ittihad. Al-ittihad adalah kesatuan wujud, maksudnya dirinya merasa bersatu dengan Tuhan yang mencintai dan mencintai menjadi satu. Kemudian yang ketiga ada al-hulul. Al-hulul merupakan faham bahwa mengambil tempat dalam tubuh manusia tertentu, yaitu manusia yang dapat melenyapkan sifat-sifat kemanusiaannya melalui fana. Faham ini pertama kali dimunculkan oleh Husain ibnu Mansur al-Hallaj. Selanjutnya ada aliran wahdatul wujud. Wahdatul wujud adalah faham bahwa wujud segala yang ada ini tergantung dengan wujud Tuhan. Karenanya yang mempunyai wujud hakiki hanyalah Tuhan, sedangkan yang lain tidak punya wujud. Jadi hanya satu wujud, yaitu wujud Allah. Kemudian yang terakhir yaitu al-isyraq, yakni faham bahwa sumber segala sesuatu yang ada adalah cahaya yang mutlak atau nur al-qabir. Faham ini juga menyatakan bahwa alam ini diciptakan melalui penyinaran atau iluminasi. Selanjutnya yaitu tokoh-tokoh tasawuf falsafi. Yang pertama Ibnu Arabi. Beberapa ajaran dari Ibnu Arabi yaitu diantaranya ada wahdat al-wujud, hakikat Muhammadiyah, dan wahdat al-adyan. Kemudian selanjutnya ada al-Jili. Al-Jili memiliki ajaran diantaranya yaitu insan kamil dan maqamat. Dan yang terakhir tokoh ilmu filosofi adalah Ibnu Sabi'in. Ajaran dari Ibnu Sabi'in adalah kesatuan mutlak dan menolak paham Aristotelian. Kemudian untuk tasawuf akhlaki akan disampaikan oleh saya. Tasawuf akhlaki merupakan basis tasawuf dalam akhlak mukmin yang terpancar dari batinnya sehingga mempengaruhi seluruh tingkah lakunya. Menurut Suherman MAG pada tahun 2013, tasawuf akhlaki lebih menekankan pada amal ibadah dan akhlakul karimah dalam mendekatkan diri pada Tuhan. Selanjutnya, dalam tasawuf akhlaki terdapat mistikus yang menciptakan sistem yang diatur ke dalam 3 tingkat untuk mengungkapkan hambatan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu takhalli, berarti mengosongkan diri dari perangai yang tercela, seperti menjaga diri dari perbuatan maksiat. Kedua, tahalli, berarti menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan yang terakhir ada tajalli, berarti mengalami kenyataan ketuhanan. Pada tahap ini, seorang sufi telah mencapai derajat ma'rifah sehingga semua perbuatannya atau amalan-amalan yang ia lakukan semata-mata karena rasa cintanya pada Sang Khalik, tanpa mengharap pamrih berupa apapun seperti halnya surga, menurut Ulum 2020. Selanjutnya untuk tokoh pada aliran tasawuf akhlaki ada Al-Ghazali yang merupakan sufi yang memilih tasawuf sunni yang mendasarkan doktrinnya pada Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad ke-5 Hijriyah.
di mana pada masa itu tasawuf Sunni berada dalam posisi yang menentukan, yang memungkinkannya untuk tersebar luas di kalangan dunia Islam dan membuat fondasinya begitu dalam terpancang untuk jangka lama pada berbagai lapisan masyarakat Muslim. Selanjutnya untuk cabang ilmu tasawuf amali akan disampaikan oleh saudari Nadiatul Mardiah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Tasawuf amali. Tasawuf amali adalah ajaran yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah. Di dalam tasawuf amali ditekankan tentang bagaimana melakukan hubungan dengan Allah melalui zikir atau wirid yang terstruktur dengan harapan memperoleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan ketentuan agama harus diikuti dengan amalan-amalan lahir maupun batin yang disebut thariqah sebagai jalan menuju Tuhan. Dalam amalan-amalan lahir batin tersebut, orang akan mengalami tahap demi tahap perkembangan rohani. Ketaatan pada syariah dan amalan-amalan lahir batin akan mengantarkan seseorang kepada kebenaran hakiki, sebagai inti syariat dan akhir thariqah. Dalam amalan-amalan lahir batin tersebut terkandung dalam ilmu yang dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu syariat. Syariat diartikan sebagai amalan-amalan lahir yang difardukan dalam agama atau mengikuti agama Tuhan dan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Thariqah. Thariqat yaitu mengamalkan agama dengan apik, teliti dan bersungguh-sungguh serta melatih diri dengan mengerjakan ibadah yang susah dengan penuh kesabaran dan melapangkan hati dari kebimbangan untuk ibadah kepada Allah. Kemudian hakikat. Hakikat yaitu mengenal Allah dengan terbukanya hijab dirinya sehingga ia memandang Allah dengan mata hatinya. Kemudian yang terakhir makrifat. Makrifat adalah terhimpunnya 3 perkara, syariat, tarikat, dan hakikat dengan pengenalan yang sebenarnya dengan Allah melalui isi hati sanubari. Pengetahuan itu demikian lengkap dan jelas sehingga jiwanya merasa satu dengan yang diketahuinya. Tingkatan dalam komunitas yang dapat membantu dan memberikan petunjuk terwujudnya tasawuf amali. Murid terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu mubtadi atau pemula, mutawasid atau tingkat menengah, dan muntahi, tingkat teratas. Kemudian syekh. Syekh adalah seorang pemimpin kelompok keagamaan, pengawas murid dalam segala kehidupan, petunjuk jalan, dan sewaktu-waktu dianggap sebagai perantara antara seorang murid dengan Tuhannya. Wali dan kutub. Wali dan kutub adalah seseorang yang telah sampai ke puncak kesucian batin, memperoleh ilmu laduni yang tertinggi. Tokoh-tokoh tasawuf amali yaitu Hasan al-Basri, Robi'ah al-Adawiyah, dan Zunun al-Misri. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.